Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yaitu bahwa iman qaulun bil lisan. Maka dia itu tepe na lepak lila na puadai. Ya, kita berucap, kita mengucapkan wa i'tiqadun bil jinan, kemudian netokang hati, kita yakini di dalam hati kita, wa amalun bil arkan, kemudian iman itu dilaksanakan dengan anggota badan, ya, nasaba'lan ro'aleta, kita lakukan. Itu iman. Jadi beriman, kita ucapkan, kita yakini, dan kita amalkan. Biasanya kita mencukupkan diri dengan iman yang berupa keyakinan ataukah dengan ucapan, dan banyak kita menyepelekan tentang amal saleh. Maka daya rona reko matapek ni, lalu kemudian kita mengandalkan itu, padahal di akhirat, di hari kemudian, dan banyak ayat yang menjelaskan, ya, bahwa kita akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan kita. Banyak sekali ayat yang menjelaskan jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang pernah mereka kerjakan. Kita butuh amal. Maka dia firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Perhatikan, tatkala mendatangi kepada mereka kematian, datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, dia akan berkata rabbirji'un, ya Allah, kembalikan saya, la'alli a'malu salihan fima tarakt, ya, dengan harapan saya akan berbuat baik, beramal saleh terhadap apa yang telah saya tinggalkan. Kalla, kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya perkataan yang diucapkan saja. Penyesalan, tinggal penyesalan. Makanya maka difirman Allah Subhanahu wa taala, wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amr, beri peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan di mana ketika semua urusan itu telah diputuskan. Maka kita beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, seandainya kamu melihat orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat
Di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka tertunduk, nakisu ru'usihim. Mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, sekarang kami telah melihat, sekarang kami telah mendengar. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan kami ya Allah, kami ingin beramal saleh. Sekarang kami sangat yakin, tapi sudah terlambat. Dunia tempatnya kita beramal, dan di akhirat nanti kita akan menuai apa yang telah kita laksanakan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Perhatikan, kami jadikan di atas muka bumi ini perhiasan, nikmat-nikmat yang Allah berikan. Akan tetapi jangan tertipu, Allah ingin menguji siapakah di antara kita ini yang paling baik amalnya. Kita jangan tertipu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan dari pintu-pintu rezeki. Sebab di balik semua itu, selama kita masih hidup di dunia, maka kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beramal yang harus kita perhatikan adalah syarat diterimanya amal. Jangan hanya sekedar beramal, nasabah itu amalae, ada syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengatakan pong Allah taala menibawang, pong Allah taala menimiseng. Allah yang tak, naam, iya, Allah tahu, tapi Allah memberikan syarat, maka saya terima amalmu kalau kamu melakukannya seperti ini. Karena kalau kita bebas sebebas-bebasnya dalam beramal, kemudian kita mengatakan pong Allah taala menibawang, untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Kalau kemudian kita beramal sesuai dengan apa yang kita inginkan, untuk apa Allah mengutus seorang Rasul untuk menjelaskan Al-Quran? Kalau ternyata kita bebas beramal sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau apa yang kita rasakan. Yang penting menggeloni sedih, yang penting sesuai dengan apa yang saya pikirkan itu baik, maka saya laksanakan. Beragama tidak seperti itu. Nah, itu Allah Ta'ala hanya ingin disembah dengan caranya. Makanya Allah menurunkan Al-Quran dan Allah mengutus Rasul yang menjelaskan Al-Quran supaya kita tidak salah dalam memahami apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Kalau syaratnya sudah diterima, kalau syaratnya terpenuhi, maka kita dengan al-khauf war raja, dan ini sikap orang beriman, merasa takut jangan sampai amalnya tidak diterima, dan selalu berharap agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita melaksanakan amal sudah sesuai dengan syaratnya. Apa syaratnya amal? Ikhlas. Kita harus ikhlas melakukan amal tersebut. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Bahwa kami beramal misalnya memberi makan kepada orang miskin itu tidak menginginkan balasan dari manusia dan juga tidak membutuhkan terima kasih dari manusia. Kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Bahwa amal itu tergantung pada niatnya. Kalau kita niatnya karena Allah, kita dapatkan pahalanya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Qala Al-Fudail ibn Iyad, Al-Fudail ibn Iyad mengatakan bahwa ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuhu, bahwa amal yang terbaik itu adalah amal yang paling ikhlas, atau yang ikhlas kita lakukan karena Allah, kemudian yang paling benar. Yang paling benar ini jika sesuai dengan petunjuk, dan itulah syarat yang kedua diterimanya amal. Kalau kita melaksanakan siturui si bawana perintahnya Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sudah beramal dan sesuai dengan syarat diterimanya amal. Apakah amal yang kita lakukan ini sesuai dengan syarat?
lalu kemudian kita akan yakin kita akan mendapatkan balasannya nanti di akhirat? Jadi ada orang memang tidak beramal, ada orang beramal amalnya tidak diterima, ada orang beramal amalnya tidak diterima akan tetapi amalnya diterima akan tetapi apakah dia bisa pertahankan sampai dia bertemu dengan amal tersebut di hadapan Allah? Banyak sekali penggugur amal. Jangan kemudian orang yang melakukan amal ibadah itu lalu kemudian dia merasa tenang dan aman, seperti bahwa dia telah menyimpan amalnya itu dan tidak akan pernah gugur. Tidak, tetap kita berada pada sikap orang beriman, al-khauf war raja, merasa takut amal kita ditolak dan selalu berharap amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak penggugur amal. Kita melakukan kesyirikan, semua amal gugur. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Nareko engke kipigau gau mapadua lorfang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan kesyirikan, sungguh semua amal kebaikan kita itu akan runtuh. Banyak sekali pembatal-pembatal amal. Orang beribadah, melakukan salat 5 kali sehari semalam, bersedekah, lalu kemudian dia di malam harinya menyendiri, kemudian dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dengan melalui media sosial yang dia lihat, ataukah dia melalui hal-hal yang Allah haramkan? Dia menyendiri dengan maksiat lalu kemudian Allah gugurkan amal-amalnya. Amalnya diterima tapi dia gugurkan dengan membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Amalnya diterima tapi dia habiskan dengan melakukan dosa dan maksiat. Siapa yang jamin amal yang kita lakukan, yang kita sudah penuhi syarat diterimanya amal, lalu kemudian kita akan jumpai nanti amal tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kita beramal, syaratnya diterima dan pahalanya sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi apakah kita bisa nikmati? Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang orang yang bangkrut, amalnya lolos sampai di akhirat dia temui itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahu kalian siapa orang yang merugi? Kata sahabat, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Orang yang merugi itu yang tidak punya harta, tidak punya uang, tidak punya harta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muflisu min ummati." Yang bangkrut dari umatku, alladzi ya'ti yaumal qiyamah, yang datang pada hari kiamat, ya'ti bisiyamin wa salatin wa zakah. Dia membawa puasanya, lolos amalnya sampai di akhirat. Dia membawa salatnya, dia membawa zakatnya, ya'ti kad syatama hadza, tapi di dunia dulu dia mencaci si fulan. Wa daraba hadza, dia pernah memukul si fulan. Wa safaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darahnya. Wa akala mala hadza, dia pernah memakan hartanya. Kezaliman yang dia lakukan sekarang dia harus pertanggungjawabkan. Fahadha yu'ta min hasanatihi. Datang orang yang pernah dia zalimi, diambil. Kebaikan yang berhasil lolos sampai di akhirat itu terbagi, ternyata habis. Hadha yu'ta min hasanati. Datang dikasih ini kebaikan. Wa hadha yu'ta min hasanatihi. Datang dari kebaikannya orang ini diambil. Semua orang mengambil haknya dari orang-orang yang pernah dia zalimi. Hatta faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaihi. Sampai amal ibadahnya yang berhasil lolos dia bawa sampai di akhirat ini habis. Tapi utang kezalimannya belum selesai. Lalu kemudian keburukan orang-orang yang dia zalimi ini diambil. Faturihat alaih. Lalu kemudian dilimpahkan semua keburukan itu kepadanya. Thumma turiha finnar. Lalu kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Jangan bayangkan bahwa hidup di dunia ini dengan amal yang sedikit dan beresiko, yang kita mungkin yakin sampai di akhirat belum tentu kita kemudian bisa menikmatinya di akhirat. Apa alasan kita untuk tidak beramal? Semua fasilitasnya Allah berikan. Apa alasan kita untuk tidak berbuat kebaikan? Allah memerintahkan kita untuk menjadi orang baik, dan sarana menjadi baik itu sangat banyak. Allah memberikan kita harta, kita beribadah dengan harta. Allah memberikan kita waktu, kita beribadah dengan waktu. Allah memberikan kita kekuatan, kita bantu orang lain dengan kekuatan kita. Allah memberikan kita akal, kecerdasan, kita bantu dengan ide pemikiran yang baik kepada orang yang
bermanfaat untuk orang-orang yang banyak. Allah memberikan kita jabatan, kita gunakan jabatan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memberikan kepada kita penyakit untuk kita bersabar, kita beribadah dengan itu. Allah memberikan kepada kita kemiskinan, penderitaan, kita bersabar, kita beribadah dengan itu. Allah memberikan kita ujian, kita bersabar menghadapi ujian Allah, karena itu adalah ketentuannya. Kita beribadah dengan semua waktu yang Allah berikan, dan dengan semua status yang Allah berikan, dan dengan semua keadaan yang Allah berikan, kita beribadah dengan semua itu. Tidak ada alasan kita tidak beribadah dan beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullun nasi yagdu, semua manusia berpagi-pagi, bergegas, mereka menjual faba'i'un nafsahu, mereka menjual dirinya. Famu'tikuha, apakah mereka itu akan membebaskan dirinya dari api neraka dengan melakukan amal kebaikan? Au mubikuha, atau mereka akan membinasakan dirinya. Kita semua ini adalah penjual. Kepada siapa kita menjual diri kita? Kepada Allah yang kemudian Allah akan balas dengan akhirat dan surganya? Ataukah kita jual diri kita kepada syaitan yang memang mereka senantiasa mencari teman untuk memperbanyak jumlah mereka di neraka? Kita berjalan dan senantiasa kita menawarkan diri kita, tapi lihat kepada siapa kita menawarkan diri, kepada Allah dengan ketaatan atau kepada syaitan dengan maksiat. Dan tentu dari situ kita bisa melihat, kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala kemana? Sebab tempat kembali di sisi Allah ada dua, yaitu surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang mengetahui hakikat diri kita sebagai hamba, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu perhatikan bahwa kalaupun kita beramal, belum tentu amal kita diterima. Amal kita diterima belum tentu tidak gugur sampai di akhirat. Amal kita diterima sampai di akhirat belum tentu tidak habis nanti ternyata telah dibagi kepada orang-orang yang kita zalimi di dunia. Selalu beramal, perbanyak amal-amal kebaikan, dan hindari segala hal-hal yang dapat menggugurkan amal pahala kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, ya, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan di dunia. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.